Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Robin Cheuyuan berhenti sejenak sebelum melanjutkan perlahan. Junior, setelah mendengar semua yang aku katakan, aku curiga hatimu juga semakin bersemangat. Namun sebaiknya Anda tidak memiliki ekspektasi yang berlebihan. Itu karena sangat sulit untuk meningkatkan pemahaman seseorang tentang hukum spasial. Cheuyuan menghela nafas panjang. Biasanya ketika seseorang naik ke alam ilahi, seseorang akan membutuhkan puluhan juta tahun atau bahkan ratusan juta tahun untuk tumbuh dari dewa tingkat rendah menjadi dewa tingkat tinggi. Qin Yu mengangguk di dalam hatinya. Zhuo Qiumei telah meninggalkan air mata meteorik dan pemahaman hukum spasial untuknya, tetapi bahkan dengan keuntungan itu, menghabiskan 3000 tahun memahami hukum spasial itu jiwanya masih hanya pada tahap Golden Soul Pellet. Jelas pemahaman Qin Yu tentang hukum spasial lebih rendah daripada dewa surgawi tingkat rendah. Bagaimanapun ketika jiwa seseorang mencapai tingkat dewa surgawi tingkat rendah, itu akan berubah menjadi jiwa embrio. Qin Yu telah menghabiskan 3000 tahun, tetapi dewa biasa bahkan mungkin tidak mencapai pencapaiannya bahkan setelah menghabiskan 30 juta tahun. Mencapai tingkat dewa surgawi tingkat rendah, itu sulit. Qin Yu tidak memiliki harapan yang berlebihan. Dia hanya ingin terus berjalan di jalur kultivasi selangkah demi selangkah. Menuju jalur budidaya tak berujung dan tak terbatas, Qin Yu tidak pernah takut. Di alam ilahi, selama Anda menjadi dewa surgawi tingkat rendah, Anda akan dianggap ahli. Selama Anda tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak ada yang akan pergi dan menimbulkan masalah bagi dewa surgawi tingkat rendah. Cheuyuan menghibur. Qin Yu memiliki senyum pahit. Dewa surgawi tingkat rendah. Qin Yu tidak ingin menyinggung perasaan orang lain tetapi dengan sepupu Lier, Zhou Xian, Paman Lan mengatakan bahwa ada banyak orang di alam ilahi yang menginginkan agar Lier menikah. Dia adalah seseorang yang perlu mengalahkan sekelompok orang itu. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan mereka? Cheuyuan baru saja meninggalkan sebuah gambar, jadi tentu saja dia tidak tahu apa yang terjadi di kepala Qin Yu. Cheuyuan terdiam untuk waktu yang lama. Saya adalah pengrajin artefak. Cheuyuan melanjutkan. Sebelumnya saya menyebutkan bahwa senjata dipisahkan menjadi artefak ilahi dan artefak ilahi surgawi. Biasanya artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi adalah puncak dari pemurnian artefak. Namun di dalam ruang kosmik ada harta karun jenis lain. Ini disebut harta karun spiritual nenek. Mata Cheuyuan tiba-tiba mulai bersinar terang. Harta karun spiritual nenek. Pada saat ini Qin Yu tidak berani memikirkan hal lain. Dia dengan tegas mengingat semua yang dikatakan Cheuyuan. Bagaimanapun semua yang dikatakan Cheuyuan akan membantunya setelah dia naik ke alam ilahi. Harta karun spiritual Grand Mist dipisahkan menjadi harta karun spiritual nenek bawaan dan harta karun spiritual nenek yang diperoleh. Di antara mereka harta karun spiritual nenek bawaan adalah produk alam. Hampir setiap harta karun spiritual nenek bawaan memiliki kemampuan luar biasa. Yang terkuat di antara mereka bahkan mampu membawa kehancuran dunia atau menghidupkan kembali penggunanya dari kematian. Kata Cheuyuan perlahan. Harta karun spiritual Grand Mist bawaan. Produk alam. Qin Yu tertegun. Ruang kosmik tak terbatas ini benar-benar dapat menghasilkan harta spiritual. Bagaimanapun selama bertahun-tahun ini, senjata ampuh yang diketahui Qin Yu adalah buatan manusia. Ketika membandingkan harta karun spiritual nenek bawaan dengan artefak ilahi surgawi mana yang lebih kuat? Qin Yu tiba-tiba mulai menebak-nebak di dalam hatinya. Cheuyuan sepertinya tahu bahwa Qin Yu sedang bingung. Kekuatan harta karun spiritual nenek bawaan sangat sulit untuk dikatakan.
Itu karena ada Treasures Spiritual Innate Grand Mist peringkat kedua dan ketiga serta Treasures Spiritual Innate Grand Mist tingkat pertama. Harta karun spiritual nenek bawaan yang lebih lemah, sehingga mereka lebih rendah daripada artefak ilahi surgawi biasa. Harta karun spiritual nenek bawaan hanya menandakan bahwa mereka adalah produk alam dan tidak selalu berarti bahwa mereka akan lebih kuat dari artefak ilahi surgawi. Namun menjadi produk alam, berarti mereka masih memiliki karakteristik yang ajaib. Harta karun spiritual nenek kelahiran peringkat pertama begitu kuat, sehingga kekuatan mereka melampaui batas yang wajar. Jika dibandingkan dengan senjata ilahi surgawi berkualitas tinggi, mereka jauh lebih kuat, seperti untuk harta karun spiritual yang dimiliki oleh Celestial Agung dalam legenda dikatakan, bahwa mereka memiliki kekuatan untuk membawa kehancuran dunia. Harta karun spiritual itu dikenal sebagai harta karun surgawi yang agung. Mata Cheu Yuan menyala-nyala. Harta karun spiritual agung celestial puncak di antara harta karun spiritual Grand Mist. Harta karun spiritual Grand Mist dibagi menjadi innate dan acquired. Saya telah menjelaskan harta karun spiritual Grand Mist bawaan. Adapun harta karun spiritual nenek yang diperoleh itu adalah harta yang dimurnikan oleh manusia. Kata Cheu Yuan perlahan. Setelah mendengar ini Qin Yu tidak bisa menahan keterkejutannya. Memperoleh harta karun spiritual Grand Mist meskipun itu buatan manusia mereka masih sangat kuat. Tidak ada perbedaan antara kekuatan harta karun spiritual Grand Mist bawaan dan harta karun spiritual nenek yang diperoleh. Mereka masih dipisahkan menjadi peringkat ketiga, peringkat kedua dan peringkat pertama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa yang satu adalah produk alam, sedangkan yang lainnya adalah buatan manusia. Di seluruh alam ilahi tidak banyak orang yang mampu memurnikan harta karun spiritual nenek yang diperoleh. Namun saya adalah salah satunya. Cheu Yuan memiliki ekspresi percaya diri di wajahnya. Itu adalah semacam kepercayaan yang dimiliki seseorang setelah mencapai puncak pemahaman. Sejauh yang saya tahu, Exalted Celestials yang legendaris mampu memurnikan harta karun spiritual Grand Mist yang diperoleh. Di antara para God Kings tampaknya juga ada satu atau dua yang mampu memperbaiki harta karun spiritual Grand Mist yang diperoleh. Adapun Dewa Surgawi hanya aku yang tahu bagaimana cara memperbaiki harta karun spiritual nenek yang diperoleh. Suara Cheu Yuan sangat kuat dan bergema. Hati Qin Yu menjadi sedikit bersemangat. Jika dia dapat mempelajari metode pemurnian harta karun spiritual nenek yang diperoleh, maka kemungkinan akan membantu perjalanannya di alam ilahi. Saya hanya Dewa Surgawi tingkat tinggi, mampu memperbaiki harta karun spiritual Grand Mist tingkat pertama. Saat membandingkan kemampuan untuk memperbaiki harta karun spiritual nenek, orang bisa tahu dengan sekali pandang siapa yang lebih baik dan siapa yang lebih buruk. Kata Cheu Yuan dengan percaya diri. Setelah mendengar apa yang dikatakan Cheu Yuan, Qin Yu juga tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi Cheu Yuan ini. Setelah meneliti jalur penyulingan artefak selama bertahun-tahun, saya tiba-tiba menyadari sesuatu belum lama ini, sebenarnya tidak benar bahwa semakin baik materialnya semakin baik artefaknya. Untuk memperbaiki harta karun spiritual surgawi yang agung, tidak cukup hanya menggunakan energi spiritual nenek dan bahan-bahan terbaik lainnya dari alam ilahi. Itulah mengapa saya memutuskan untuk datang ke alam bawah. Cheu Yuan melanjutkan, saya telah melewati banyak ruang kosmik mencari beberapa bahan fantastis yang akan membantu perbaikan saya. Junior dari alam abadi dan iblis, pada saat kau melihat bayanganku ini aku sudah lama meninggalkan kuil dewa penyihir. Mata Cheu Yuan mulai bersinar. Itu karena belum lama ini ketika saya sedang mencari bahan yang akan digunakan untuk perbaikan, saya tiba-tiba mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Saya pikir saya harus bisa memurnikan harta karun surgawi yang agung. Qin Yu merasa seolah otaknya mulai berdengung. Sempurnakan harta karun spiritual surgawi yang luhur.
Cheu Yuan ini sekuat itu. Tentu saja ini hanyalah kemungkinan. Namun karena ada kemungkinan saya pasti akan berusaha sekuat tenaga agar kemungkinan itu berbuah. Itu sebabnya saya pergi dari sini. Saya harus mengabdikan hati dan jiwa saya untuk memurnikan harta karun spiritual itu. Setelah mengatakan semua ini, senyum yang sangat langka muncul di wajah Cheu Yuan. Kali ini saya tidak tahu apakah saya akan bisa sukses. Selain itu saya memiliki perasaan bahwa hari di mana saya berhasil memurnikan harta karun surgawi yang agung, mungkin adalah hari kematian saya. Qin Yu mengerutkan kening. Kamu tidak akan bisa memahami ini. Pemahaman Anda tentang misteri surgawi seharusnya masih sangat rendah, kata Cheu Yuan dengan nada kecewa dan frustrasi. Namun bahkan jika itu akan mengakibatkan kematian, saya masih ingin menciptakan harta karun spiritual surgawi yang agung. Qin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi Cheu Yuan ini. Orang yang rela mengorbankan hidupnya untuk cita-citanya ini adalah seseorang yang pantas dikagumi. Junior dari alam abadi dan iblis, kamu masih belum naik ke alam ilahi. Meski level jiwa Anda sangat tinggi, saya rasa kekuatan tubuh Anda masih belum maksimal. Saya curiga dengan kekuatan Anda saat ini, Anda tidak bisa masuk ke Artifacts Palace dan Refining Flames Palace, lokasi di mana harta karun sebenarnya berada. Cheu Yuan tiba-tiba berkata. Senior Cheu Yuan, kamu mungkin telah meremehkanku. Qin Yu bergumam. Karena kamu telah menemukan tempat ini dan juga melihat gambar yang aku tinggalkan. Aku juga tidak bisa membiarkanmu kembali dengan tangan kosong. Senyum tipis muncul di wajah Cheu Yuan. Kuil Dewa Penyihir memiliki total 4 istana dan halaman bersama. Saat Anda keluar dari istana depan dan masuk ke halaman, Anda akan melihat tombak yang menempel di samping teras bunga. Qin Yu sangat senang. Tampaknya dia masih bisa mendapatkan harta karun yang kuat. Tatapan Cheu Yuan berubah kabur. Tombak itu bukanlah harta karun spiritual nenek. Ini adalah artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Bukan harta karun spiritual nenek. Qin Yu merasa sedikit kecewa. Menurut apa yang dia dengar, harta karun spiritual nenek tampaknya sangat kuat. Cheu Yuan melanjutkan. Tombak itu tidak mengandung energi spiritual nenek, itulah mengapa itu hanya artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Namun tombak itu adalah sesuatu yang saya perbaiki dengan mengumpulkan materi langka dari alam ilahi dan menghabiskan 3 tahun penuh. Ini adalah artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi yang paling saya banggakan. Meskipun tidak memiliki energi spiritual nenek di dalamnya, ketika membandingkan kekuatannya, maka itu melampaui harta karun spiritual nenek biasa. Tidak peduli seberapa tenang Qin Yu, dia masih bersemangat. Jadi ternyata tombak yang diberikan oleh Cheu Yuan kepadanya sebenarnya adalah artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi yang paling dia banggakan. Saat kamu telah mencapai halaman dan melihat tombak, kamu hanya perlu menulis Yuan di batang tombak untuk memecahkan penghalang yang ditempatkan di atasnya. Tombak itu akan menjadi milikmu untuk disimpan, kata Cheu Yuan. Qin Yu dengan tegas mengingatnya. Baiklah, kamu bisa meninggalkan ruangan ini sekarang, kata Cheu Yuan dengan acuh tak acuh. Setelah itu sosoknya perlahan menghilang. Senior Cheu Yuan, terima kasih. Qin Yu membungkuk dengan benar. Meskipun dia tahu bahwa apa yang berdiri di depannya adalah gambar dan bukan orang yang sebenarnya, Qin Yu masih tumbuh untuk mengagumi seorang jenius seperti Cheu Yuan dan tekadnya untuk menciptakan harta karun spiritual surgawi yang agung, bahkan dengan risiko dia kehilangan nyawanya. Qin Yu keluar dari gua. Dia terbang melewati air terjun dan meninggalkan ruangan. Tepat setelah Qin Yu meninggalkan ruangan, dinding koridor sekali lagi turun kembali. Ruangan itu sekali lagi disembunyikan. Kali ini Qin Yu tidak menjelajahi semua kamar satu per satu. Itu karena dia mengetahui dari kata-kata Cheu Yuan, bahkan jika ada harta karun di kamar-kamar ini jumlahnya tetap tidak banyak.
Harta sebenarnya adalah tombak ilahi surgawi berkualitas tinggi yang dibanggakan Cheng Yuan. Setelah keluar dari koridor, Qin Yu memasuki koridor lain. Setelah mencapai ujung koridor ini, Qin Yu melihat sebuah terowongan. Terowongan itu mengarah tepat ke halaman. Aku akan mencapai tombak ilahi surgawi berkualitas tinggi sekarang. Saya sebaiknya tidak terlalu ceroboh dan berakhir seperti Kaisar Abadi Niyang. Qin Yu menertawakan dirinya sendiri. Dia menyebarkan kesadaran ilahi untuk sepenuhnya menutupi area 10 meter di sekitarnya. Sebenarnya bahkan jika Qin Yu diracuni oleh racun serangga beracun alam ilahi, itu dia masih tidak akan berakhir seperti Kaisar Abadi Niyang. Saat itu tingkat jiwa Kaisar Abadi Niyang hanyalah tingkat 8 Kaisar Abadi. Qin Yu di sisi lain telah memadatkan jiwanya menjadi Golden Soul Pellet. Jiwanya bahkan lebih kuat dari dewa biasa. Selanjutnya Qin Yu juga memiliki air mata meteorik. Setelah keluar dari terowongan, Qin Yu akhirnya masuk ke halaman. Di samping bangku batu ada sederet senjata. Pedang, tombak, tongkat, dan semua jenis senjata eksotis semuanya ada. Menurut pengetahuan Qin Yu, dia menduga bahwa senjata itu semua di atas tingkat artefak ilahi kualitas tinggi. Mereka harus berada pada tingkat artefak ilahi surgawi kualitas rendah. Apakah itu serangga beracun yang menyebabkan kematian Kaisar Abadi Niyang? Qin Yu melihat bahwa di depan deretan senjata itu sebenarnya ada beberapa puluh bangkai serangga. Setelah beberapa saat tatapan Qin Yu diarahkan ke sisi kiri halaman menuju tombak sederhana dan tanpa hiasan yang terletak di samping teras bunga. Immortal Emperor Niyang, bagaimana Anda bisa tahu bahwa tombak yang tampak biasa ini sebenarnya adalah senjata yang lebih berharga daripada seluruh deretan senjata itu? Qin Yu melanjutkan berjalan menuju tombak itu. Di halaman yang damai berdiri sebatang pohon pendek dan kuat. Qin Yu perlahan berjalan ke tombak di samping teras bunga. Pada saat yang sama dia dengan hati-hati mengamati artefak ilahi surgawi tingkat tinggi yang dibanggakan oleh Master Kuil Dewa Penyihir Cheng Yuan. Seluruh tombak itu sederhana tanpa hiasan dan berwarna hitam. Ujung tombak itu sangat terang. Hanya di ujung-ujungnya ada garis berwarna merah darah menambahkan sedikit aura pembunuh ke tombak. Hanya saja pada saat ini garis berwarna darah di ujung tombak itu berwarna agak kusam. Setelah melihat tombak ini Qin Yu segera menyukainya. Dia menyukai perasaan tombak sederhana dan tanpa hiasan namun masih memiliki sedikit aura pembunuh. Tingkat keterampilan Cheng Yuan mengenai teknik penghalang benar-benar mendalam ke tingkat yang menakjubkan. Qin Yu tersenyum sambil berjalan ke depan tombak. Dia kemudian menggunakan jarinya untuk menulis Yuan di tombak. Tepat setelah dia selesai menulis kata Yuan, tombak itu segera mulai memancarkan cahaya merah samar. Qin Yu samar-samar mencium bau darah. Tatapannya menjadi semakin cerah saat dia melihat tombak itu. Setelah beberapa saat cahaya berwarna merah tua itu menghilang. Namun pada saat ini penampilan tombak telah mengalami perubahan besar. Batang tombak sekarang berwarna hitam pekat. Itu memancarkan kilau dalam dan hitam yang mempesona. Rasanya seperti batang tombak mampu menelan jiwa seseorang. Ujung tombak itu cerah dan berkilau. Itu sangat tajam sehingga hanya dengan melihatnya saja seseorang akan merasakan ledakan kedinginan di dalam hati seseorang. Di tepi ujung tombak datar ada garis darah berwarna cerah. Garis darah itu memanjang dari tepi dan mengelilingi seluruh ujung tombak. Setelah melihatnya Qin Yu memiliki keinginan untuk membunuh. Artefak surgawi ilahi saya bahkan tidak yakin apakah saya bisa mengikatnya. Kamu bisa, tiba-tiba sebuah suara terdengar. Qin Yu sangat terkejut. Segera dia menoleh untuk melihat. Namun tidak ada seorang pun di belakangnya. Qin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menampilkan ekspresi kaget. Apakah saya mendengar sesuatu? Saya yakin saya mendengar seseorang mengatakan sesuatu sebelumnya. Aku di sini. Suara itu sekali lagi terdengar dari sisinya. Qin Yu berbalik untuk melihat kecepatan kilat. Dia melihat kakek tua yang tampak baik sedang berjalan mendekat.
Orang tua yang tampak baik ini melanjutkan. Anak muda dari alam abadi dan iblis, bisakah kau memberitahuku namamu? Qin Yu mengerutkan kening saat dia melihat pria di depannya. Dia mulai merenung dalam pikirannya. Siapa dia? Menurut kata-kata Tuan dari kuil Dewa Penyihir, seharusnya tidak ada orang lain di sini. Bagaimana ahli seperti itu muncul di sini? Alasan mengapa Qin Yu menyebut orang tua ini ahli adalah karena Qin Yu tidak dapat mendeteksi aura pria yang berdiri di depannya sama sekali. Qin Yu yakin bahwa pria di depannya ini memiliki tingkat kekuatan yang sangat menakutkan dan bahkan mungkin menjadi ahli peringkat dewa surgawi dari alam ilahi. Saya dipanggil Qin Yu, bolehkah saya bertanya siapa senior itu? Kata Qin Yu segera. Dari mana tepatnya orang tua ini berasal? Apakah dia datang untuk mencuri tombak ilahi surgawi berkualitas tinggi? Saya adalah pengurus rumah dari kuil Dewa Penyihir Afu. Nama ini diberikan kepadaku oleh tuanku. Orang tua yang tampak baik itu berkata sambil tersenyum. Qin Yu, Anda bisa memanggil saya sebagai Paman Fu. Jika suatu hari Anda menjadi master dari kuil Dewa Penyihir, Anda juga bisa memanggil saya sebagai Afu. Qin Yu tertegun. Pakar hebat di depannya ini sebenarnya disebut Afu. Tuan dari kuil Dewa Penyihir itu benar-benar terlalu banyak bermain-main. Paman Fu, kenapa kamu ada di kuil Dewa Penyihir? Qin Yu bertanya. Paman Fu tersenyum ringan dan berkata, Saya telah tinggal di kuil Dewa Penyihir sepanjang hidup saya. Saya tidak pernah meninggalkannya. Bahkan ketika orang-orang dari alam abadi dan iblis datang ke sini untuk menguji keberuntungan, saya masih hanya mengamati mereka. Qin Yu tidak bisa menahan diri dari perasaan malu. Tampaknya semua yang dia lakukan ketika memasuki kuil Dewa Penyihir sepenuhnya diketahui oleh Paman Fu ini. Menurut perintah yang ditinggalkan tuanku, ketika dia pergi dari sini, siapapun yang mendapatkan pesan yang ditinggalkan tuanku akan menjadi satu-satunya penggantinya. Jadi mulai sekarang aku akan menganggapmu sebagai penerus satu-satunya tuanku, kata Paman Fu. Qin Yu merasakan semburan pusing. Namun dia langsung teringat apa yang dikatakan oleh Master Kuil Dewa Penyihir Cheu Yuan, karena Anda telah menemukan lokasi ini dan juga membuka gambar yang saya tinggalkan, Anda akan menjadi satu-satunya orang dengan kesempatan untuk mendapatkan harta karun terbesar dari penyihir saya. Kuil Dewa, tentu saja apakah Anda akan mendapatkannya atau tidak akan bergantung pada keberuntungan Anda serta kemampuan Anda. Menggabungkan apa yang dikatakan Cheu Yuan dengan apa yang baru saja dikatakan Paman Fu, Qin Yu menyadari satu hal. Membuka gambar itu hanyalah titik awal menjadi penerus resmi kuil Dewa Penyihir. Namun apa yang bisa dia peroleh, itu masih harus bergantung pada kemampuannya sendiri. Qin Yu, meskipun Anda adalah satu-satunya penerus tuan saya, sesuai dengan perintah yang ditinggalkan tuan saya, Anda harus memiliki kekuatan yang cukup untuk mendapatkan 2 istana besar. Tentu saja, bahkan jika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup, hanya dengan membuka ruang tersembunyi majikan saya, Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan tombak ilahi ini. Kata Paman Fu sambil tersenyum. Qin Yu mengangguk. Paman Fu ini menyebutkan mendapatkan 2 istana besar yang ditinggalkan oleh guru kuil Dewa Penyihir, lalu di manakah 2 istana agung itu? Qin Yu, tombak ini adalah artefak ilahi surgawi kualitas tinggi. Dengan level jiwa Anda saat ini, Anda mampu mempersonalisasi artefak seperti itu. Kata Paman Fu sambil tersenyum. Cepat teteskan darah ke tombak surgawi dan jadikan itu milikmu. Qin Yu mengangguk. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih tombak. Rasa dingin yang menembus hati. Batang tombak berwarna hitam gelap itu mengirim sensasi sedingin es ke Qin Yu mengikuti telapak tangannya. Tanpa ragu sedikit pun, Qin Yu segera meneteskan darah dari jarinya. Setelah menyerap setetes darah Qin Yu, tombak segera mulai gemetar. Cahaya berwarna merah tua itu samar-samar dipancarkan sekali lagi. Garis darah yang berputar di sekitar ujung tombak juga semakin cerah.
Qin Yu bisa dengan jelas merasakan semacam koneksi hubungan antara tombak ini dan jiwanya. Nama tombak salju pudar, artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Ketegasannya begitu kuat sehingga tidak bisa dihancurkan. Dua kekuatan tambahan utama Body Break dan Devouring Soul. Informasi mengenai salju pudar tombak ilahi surgawi langsung muncul di pikiran Qin Yu. Ketika Qin Yu benar-benar memahami kekuatan serangan tombak ilahi ini, Qin Yu tidak mampu menahan keterkejutannya. Dengan tombak ilahi ini, kekuatan seranganku setidaknya meningkat 10 kali lipat. Qin Yu sangat senang. Tombak ilahi ini dikatakan sangat keras, sehingga tidak bisa dihancurkan. Lebih jauh lagi ia bahkan dapat menghancurkan tubuh lawannya untuk memperkuat kekuatan serangannya. Di saat yang sama ia juga memiliki kemampuan untuk melahap jiwa, sungguh luar biasa. Paman Fu yang berdiri di samping melihat ekspresi Qin Yu. Dia tertawa dan berkata, hanya dengan memiliki efek melahap jiwa artefak akan dianggap sebagai harta kelas atas absolut. Saat itu, Master telah mengumpulkan semua jenis bahan terbaik dari alam ilahi dan menghabiskan 3 tahun penuh untuk menciptakan artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi ini. Biasanya hanya harta karun spiritual nenek yang kuat yang memiliki kemampuan untuk melahap jiwa. Namun artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi ini juga memilikinya. Tidak perlu bagiku untuk mengatakan lagi tentang betapa berharganya salju yang menipis tombak ilahi ini. Bersemangat Qin Yu mengangguk. Jiwa melahap, artinya melahap energi jiwa. Melawan ahli sejati alam ilahi serangan fisik belaka tidak memiliki banyak efek. Kelemahan mematikan mereka yang sebenarnya adalah jiwa. Hanya dengan melenyapkan jiwa seseorang akan mencapai kemenangan sejati. Selama seseorang dipukul oleh tombak ilahi ini bahkan jika tubuh seseorang tidak mengalami cedera, jiwanya akan semakin lemah. Setelah diserang oleh tombak ilahi berkali-kali jiwa seseorang bahkan bisa bubar. Itu adalah efek yang disebabkan oleh jejak garis darah di ujung tombak salju yang menipis tombak ilahi ini. Biarpun lawannya memiliki tubuh yang sangat kuat, biarpun kamu tidak bisa menghancurkan tubuhnya, kamu masih bisa meninggalkan lubang di tubuhnya. Qin Yu memegang tombak dengan satu tangan. Dia mengacungkannya sebentar dan sangat puas. Mengenai tombak, Qin Yu tahu bagaimana menggunakannya dengan cukup baik. Paman Fu, sebelumnya kamu mengatakan bahwa aku mampu mengikat pemecah salju tombak ilahi ini. Bagaimana Anda menentukannya? Qin Yu memikirkan ini. Saat mengikat harta karun biasanya ditentukan oleh level jiwa seseorang. Namun meskipun tingkat jiwa Qin Yu sangat kuat sekarang, dia masih tidak dapat mengikat air mata meteorik. Paman Fu tertawa dan berkata, memurnikan senjata memang tergantung pada level jiwa seseorang. Saya dapat memberi tahu Anda, bahwa orang-orang di alam abadi dan iblis Anda mampu menyempurnakan artefak ilahi, ketika jiwa mereka mencapai tingkat kaisar. Namun hanya ketika tingkat jiwa mereka mencapai tingkat dewa apakah mereka dapat mengikat artefak ilahi surgawi. Beberapa waktu lalu ada orang lain dari alam abadi dan iblis yang datang ke sini. Sayangnya level jiwanya benar-benar terlalu lemah. Dia bahkan tidak dapat menahan racun dari serangga beracun alam ilahi. Bahkan jika dia diizinkan untuk mengikat artefak ilahi surgawi, dia masih tidak dapat melakukannya. Paman Fu tertawa ringan. Qin Yu mengangguk mengerti. Jadi ternyata untuk mengikat artefak ilahi surgawi, jiwa seseorang harus berada pada tingkat dewa. Saat ini jiwa Qin Yu telah mencapai tahap Golden Soul Pellet. Artinya tingkat dewa. Namun mengapa dia tidak dapat mengikat air mata meteorik? Apa sebenarnya meteorik tir ini? Paman Fu, apakah ada harta yang bahkan dewa tidak bisa ikat? Qin Yu bertanya. Ada, Paman Fu mengangguk dan berkata. Karena artefak ilahi surgawi dan artefak ilahi, semuanya buatan manusia, mereka relatif mudah untuk diikat. Namun ada jenis artefak lain, harta karun spiritual nenek. Harta karun spiritual Grandmis sulit untuk diikat. Qin Yu mengingat 3 hal, alam Jianglan, air mata meteorik,
serta manik emas yang ia peroleh di bintang gelap tingkat Kaisar bintang 14. Ketiga item ini adalah semua item yang tidak dapat dia ikat sepenuhnya. Seberapa sulit untuk mengikat harta karun spiritual nenek? Qin Yu bertanya. Bukan karena mereka sulit untuk diikat melainkan karena harta karun spiritual Grand Mist memiliki spiritualitas. Mengikat mereka tidak hanya membutuhkan kemampuan, itu juga membutuhkan keberuntungan serta banyak hal lainnya. Paman Fu telah mengikuti tuan dari kuil Dewa Penyihir selama bertahun-tahun. Jadi dia juga tahu cukup banyak. Ada beberapa harta karun spiritual nenek yang jika disatukan oleh takdir dapat diikat bahkan oleh manusia. Namun ada juga harta karun spiritual Grand Mist yang sulit diikat bahkan untuk dewa surgawi. Paman Fu tersenyum. Harta karun spiritual nenek mengandung energi spiritual nenek di dalamnya. Untuk mengikat mereka pertama-tama itu akan tergantung pada kemampuan Anda dan kedua takdir Anda. Tentu saja semakin tinggi level jiwa seseorang, semakin mudah bagi seseorang untuk mengikat harta karun spiritual nenek. Qin Yu mengangguk dalam kontemplasi. Qin Yu sekarang agak mengerti. Harta karun spiritual nenek terlepas dari apakah itu harta karun spiritual nenek bawaan diproduksi oleh alam, atau harta karun roh nenek yang diperoleh buatan manusia, semuanya berisi energi spiritual nenek mengikatnya bukanlah tugas yang mudah. Alam Jianglan diciptakan oleh Paman Lan itu harus menjadi harta karun spiritual nenek yang diperoleh. Qin Yu berpikir dalam hatinya. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia masih tidak dapat membuka lapisan ketiga alam Jianglan. Dengan demikian dia secara alami sampai pada kesimpulan bahwa itu adalah harta karun spiritual nenek. Adapun air mata meteorik itu terserap ke dalam tubuhku ketika aku masih manusia dan bisa dianggap telah mengenalku sebagai tuannya. Namun bahkan sekarang saya masih belum mendapatkan kendali penuh atas itu. Tampaknya itu adalah harta karun spiritual nenek lainnya. Qin Yu mulai tersenyum. Meskipun dia masih belum mendapatkan kendali penuh atas itu, bahkan sekarang air mata meteorik telah mengakui dia sebagai tuannya sejak kembali ke alam fana. Terbukti air mata meteorik ini dibawa bersamanya oleh takdir. Beberapa harta karun spiritual Grand Mist dapat diikat oleh manusia. Sayangnya untuk manik emas itu bahkan membekukan kekuatan jiwa saya saat menyentuhnya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengikatnya. Qin Yu berpikir sendiri. Dia kemudian segera menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Setelah menyingkirkan artefak ilahi surgawi kualitas tinggi salju yang menipis, Qin Yu mulai mengobrol dengan pengurus rumah dari kuil Dewa Penyihir Paman Fu saat mereka berjalan ke rak senjata dengan banyak senjata. Saat itu pria dari alam abadi dan iblis yang datang ke sini dengan lukisan Dewa Penyihir menginjak serangga beracun yang sudah mati. Paman Fu, apakah racun serangga beracun ini sangat kuat? Qin Yu bertanya. Tidak semuanya. Jika jiwa seseorang mencapai tingkat dewa dan dipadatkan menjadi pelet jiwa emas, bahkan jika dia diracuni oleh serangga ini hanya perlu beberapa saat baginya untuk menghilangkan racun. Hanya saja jika jiwa seseorang masih belum terkondensasi menjadi golden soul pellet, maka seseorang pasti akan mati karena diracuni. Kata Paman Fu acuh tak acuh. Dia kemudian berjalan ke rak senjata ilahi surgawi. Ini seharusnya menjadi senjata ilahi surgawi kan? Kualitas apa itu? Qin Yu bertanya. Paman Fu mengangguk dan berkata, artefak surgawi ilahi ini semua adalah ornamen yang telah dipalsukan oleh tuanku dengan santai. Mereka semua adalah senjata yang terbuat dari bahan-bahan yang telah dibuang oleh para tamu. Semuanya adalah artefak ilahi surgawi kualitas rendah dan tidak memiliki kemampuan khusus. Mereka sangat biasa. Qin Yu menghela nafas dalam hatinya. Materi yang dibuang ditinggalkan oleh tamu. Tuan dari kuil Dewa Penyihir ini benar-benar luar biasa. Dia dengan santai menciptakan serangkaian artefak ilahi surgawi dan melemparkannya ke samping sebagai ornamen. Jika Anda menginginkannya, Anda dapat memilikinya.
Namun saya curiga Anda tidak memiliki cincin spasial tingkat artefak surgawi ilahi kan? Akan sulit bagimu untuk menyimpannya, kata Paman Fu dengan senyum ringan. Qin Yu hanya tersenyum misterius. Dia berjalan ke depan senjata itu. Kemudian dengan niat pikirannya menyerap, rak senjata itu menghilang di udara tipis. Tentu saja rangkaian artefak ilahi surgawi kualitas rendah di rak senjata juga diserap ke dalam alam Jianglan oleh Qin Yu. Kamu, Paman Fu melihat ke Qin Yu dengan kaget. Anda memiliki cincin spasial tingkat artefak surgawi ilahi. Artefak spasial adalah benda yang sangat sulit dibuat. Qin Yu tersenyum ringan. Para dewa yang berdiri di puncak alam ilahi telah sepenuhnya memahami hukum spasial. Dengan demikian secara alami tidak terlalu sulit bagi mereka untuk menempa cincin spasial. Tidak peduli betapa hebatnya Cheu Yuan, pemahamannya tentang hukum spasial masih kalah dengan God Kings. Paman Fu, sebelumnya kamu mengatakan bahwa tuan dari kuil Dewa Penyihir meninggalkan 2 istana di mana mereka. Qin Yu prihatin tentang itu sepanjang waktu. Paman Fu berbalik dan melihat ke istana di belakangnya dan di sebelah kanannya. Dia lalu berkata, Qin Yu, kuil Dewa Penyihir ini dibagi menjadi 4 istana besar: istana depan, istana transfer, istana artefak, dan istana api pemurnian. Tuanku praktis menyembunyikan semua hartanya di dalam istana artefak dan istana api pemurnian. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.